Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Ajarianto. Di sini saya akan membahas atau membuat video tentang chord. Nah, pengertian chord. Chord adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-qard atau meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Terus kata-kata ini diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit atau kredo. Adapun rukun dan syarat-syarat chord. Yang pertama itu rukun chord. Rukun chord menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun chord ada 3, yaitu yang pertama 2 orang yang bertekad, terdiri dari murtid atau yang memberikan utang, dan muqtarid adalah yang menerima utang. Yang kedua chord barang yang dipinjamkan. Ketiga sikhad, ijab dan qabul. Syarat chord itu yang pertama dua belah pihak yang berakat, yakni yang orang yang berhutang ataupun orang yang meminjamkan hutang. Yang kedua harta yang diutangkan. Selanjutnya ada ragam chord dalam muamalah. Yang pertama adalah chord jahiliyah, bahwa chord jahiliyah ini bahwa perjanjian chord pada masa jahiliyah itu tidak langsung ada penetapan tambahan terhadap chord apabila dilakukan nantinya pembayaran, tetapi bila pada waktu pembayaran lambat atau telat untuk membayarnya itu maka dikenakan tambahan. Ada chord hasanan. Chord hasanan ini yang ditawarkan di dalam Al-Quran menurut para mufasir merupakan pemberian yang tidak dikembalikan, yakni sedekah atau infak yang diberikan secara toleran dan lahir dari hati yang ikhlas atau tulus. Penyelesaian utang piutang berdasarkan pendapat 4 mazhab. Yang pertama itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa chord dalam istilah ilmu fikih berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, di mana harta yang diserahkan tadi tidak boleh dituangkan lagi dengan cara tidak halal. Dua itu ada mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi ini berpendapat chord adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Jadi dalam chord harus berupa harta yang sama. Batas kesamaan yang dimaksud hendaklah setiap satunya tidak mengandung selisih yang dapat menyebabkan berbedanya harta. Ketiga ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini berpendapat bahwa kata al-qard dalam syara berarti al-muqrad atau sesuatu yang ditangkan, yaitu bentuk isim maf'ul. Selanjutnya menurut mazhab Syafi'i terdapat beberapa ketentuan berkaitan dengan qard. Menurut mazhab Hambali berpendapat bahwa qard berarti menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya. Manfaat chord dalam dunia usaha. Chord memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank syariah sendiri. Manfaat chord antara lain yang pertama itu membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek. Yang kedua, pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Nah, di sini berarti bank tersebut membantukan pedagang kecil untuk mengembangkan usaha-usahanya. Yang ketiga, dapat mengalihkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah
Karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada golongan-golongan miskin. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah hutang piutang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama.